Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Akibatnya, setelah berdiskusi dengan pahlawan abadi, Su Yongqiao dan Xiao Huo memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka hanya akan bertarung. Akibatnya, meskipun 18 pahlawan abadi di sini, yang benar-benar bertanggung jawab masih Long Hao Shen. Untuk meminimalkan kerugian kami, untuk berhasil dalam satu serangan, kami membutuhkan semua kekuatan kami dari langkah ke-9 untuk meluncurkan serangan terlebih dahulu. Kita harus memberikan pukulan berat kepada musuh, membunuh Dewa Iblis dan melemparkan mereka ke dalam kekacauan. Setelah itu, kami akan memobilisasi musuh kami dan melakukan serangan skala penuh. Kita harus membunuh sebanyak mungkin kekuatan utama iblis dan membuat mereka menderita kerugian besar. Sebelum kekuatan absolut, metode pertempuran tidak rumit. Semua orang mengangguk. Kepercayaan Bright Glimmer of Hope di Long Hao Shen terbukti, jadi tidak ada yang salah dengan perintahnya. Lin Xin sudah mulai menggosok tangannya. Dia adalah satu-satunya penyihir dalam pasukan, jadi dia jelas akan memegang keuntungan terbesar dalam misi pembantaian. Little Long, kenapa kamu tidak menyerahkan Demon God itu padaku untuk ditangani? Tentu saja, pilar Dewa Iblis akan tetap untuk Anda tangani. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, kata Su Yongqiao. Long Hao Shen mengangguk, kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Kilatan cahaya melintas di mata merah darah Su Yongqiao, nak, apakah kamu masih tidak mau memanggilku kakak Su? Long Hao Shen tersenyum canggung, saya tidak bisa mengabaikan kesopanan, senior. Su Yongqiao mendengus dan berkata pada Chaier, lihatlah priamu. Dia anak kecil tradisional. Ayo pergi dulu. Perhatikan bagaimana kakak musuh berurusan dengan Dewa Iblis itu nanti. Ketika kami para pembunuh memasuki medan perang, kami selalu memenggal kepala lawan kami. Long Hao Shen berkata kepada Zhang Fangfang, saudara Zhang, saya akan meninggalkan Anda di sini untuk memerintah menggantikan saya. Tunggu sinyal saya. Setelah pilar Dewa Iblis dihancurkan, Anda dapat memobilisasi pihak Anda. Zhang Fangfang berkata, kamu tidak perlu khawatir. Long Hao Shen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Itu gelap, meskipun angin tidak kencang malam itu, masih sangat dingin. Itu sangat gelap, karena bulan telah sepenuhnya tertutup oleh awan. Ayo pergi, kata Long Hao Shen dengan serius. Dia memimpin Bright Glimmer of Hope dan Eternal Heroes bersama-sama, mendekati basis iblis di kejauhan. Mereka sangat dekat, jadi jelas tidak perlu menyembunyikan pasukan, karena api perang akan segera menyala di antara iblis. Lebih dari 20 angka menempuh jarak 5 km hanya dalam waktu sekitar 20 detik. Lin Xin yang bersemangat adalah yang pertama melancarkan serangan. Api naga abadi muncul di tangannya dengan cahaya yang menyilaukan dan langit segera menjadi merah. Bahkan rasa dingin tampaknya memudar sebelum warna merah. Kemerahan dengan cepat berubah menjadi biru. Saat Lin Xin berubah, kutukan matahari sucinya segera dilepaskan dan domain matahari suci juga dilepaskan. Akhirnya ada penjaga yang berpatroli yang memperhatikan gangguan di sekitar pangkalan. Fenomena yang begitu jelas telah terjadi di langit. Segera, suara peringatan menembus malam yang dingin. Matahari biru telah muncul di langit yang gelap, saat aura yang pekat dan berapi-api turun dari langit. Seluruh basis iblis menyala dengan warna biru pekat di bawah sinar matahari yang menyilaukan, beriak dengan api biru yang menari. Namun, matahari biru tidak memberi mereka kehangatan, tetapi kehancuran. Pada saat berikutnya, bola api biru mulai turun dari langit, langsung menuju kam iblis di bawah. Lin Xin meneriakkan dengan sangat cepat dan kutukan matahari suci bersinar terang dan terang. Panas yang mengerikan terpancar dari langit. Bola api super meledak turun dari langit, secara bertahap berkumpul menjadi versi Heart of Fire dari Rain of Flaming Meteors. Itu menyelimuti berbagai kam di bawahnya. Pangkalan yang menampung 200.000 tentara sangat besar, membentang lebih dari 5 km jauhnya. Untuk mengusir dingin, kam-kam ini semua berkumpul bersama, yang hanya membuat hujan meteor Flaming Lin Xin bahkan lebih efektif. Bagian dari pangkalan terbakar saat iblis melolong dengan sedih. Serangan Lin Xin menargetkan pusat pangkalan. Yang dia butuhkan hanyalah angin sepoi-sepoi dan semua kam di sekitarnya akan terbakar juga. Selain itu, bola api yang menghantam tanah semuanya akan segera meledak. Lin Xin jelas bukan satu-satunya orang yang ambil bagian dalam operasi ini.
Semua orang segera melemparkan diri mereka ke dalam pertempuran. Ada 3 prajurit di antara pahlawan abadi, yang tetap di sana. Mereka ditugaskan untuk melindungi para penyihir. Selain Lin Xin, ada 2 penyihir lain di antara pahlawan abadi. Yang satu dari unsur angin, sedangkan yang lain dari unsur air. Kedua penyihir itu menunjukkan kemampuan hebat mereka segera setelah mereka memulai serangan. Mereka bertarung dengan mendukung Lin Xin. Dengan dukungan mereka, kekuatan sihir Lin Xin meningkat setidaknya 3 kali lipat. Kedua penyihir itu tidak segera mengambil tindakan. Hanya ketika Rain of Flaming Meteors Lin Xin telah benar-benar terbuka, menerangi area yang luas dari Kam terlebih dahulu, apakah mereka meletus dengan sihir mereka sendiri. Penyihir angin hanya menggunakan mantra yang sangat sederhana, angin puyuh. Mantra itu tidak terlalu berbahaya. Itu hanya bisa membuat angin puyuh yang relatif kuat dalam jarak tertentu. Itu adalah mantra angin dari langkah ketiga. Namun, penyihir angin telah memilih Lin Xin sebagai penggantinya. Terlepas dari perbedaan elemen mereka, dia tetap memilih Lin Xin. Angin puyuh mendarat di antara Kam Iblis. Lin Xin awalnya agak bingung dengan itu, tetapi ketika kekuatan angin dilepaskan, dia terkejut dan dipenuhi dengan kekaguman terhadap elemen angin pahlawan abadi ini. Angin puyuh tampak seperti hidup, mendarat di pangkalan secara merata. Setiap angin puyuh pada dasarnya hanya akan mendarat setelah meteor flaming meledak. Daya ledak meteor itu mengejutkan, meledak keras dengan cahaya. Angin puyuh kebetulan mendarat di pusat ledakan. Petak bunga api biru disedot dan dikirim ke kejauhan, tetapi tidak padam. Penguasaannya dalam penggunaan energi spiritual dapat digambarkan telah mencapai batasnya. Api dari Heart of Fire begitu panas sehingga bahkan jika percikan kecil mendarat di sebuah kam, itu akan segera menyalakan semuanya terlebih dahulu. Dengan bantuan angin puyuh ini, bahaya hujan meteor berapi-api meningkat secara signifikan, melipat gandakan daya rusaknya beberapa kali. Penyihir air bahkan lebih terampil. Dia sengaja melepaskan mantranya di mana api menyala paling terang. Namun, dia juga menggunakan mantra tingkat rendah, pilar air. Ini hanya mantra dari langkah kedua dan tingkat kematiannya bahkan tidak sebesar angin puyuh. Biasanya, itu hanya bisa menjatuhkan musuh, untuk mencegah mereka mendekat. Itu sesederhana itu. Saat ini, pilar air tampaknya bertindak melawan Lin Xin. Mereka sengaja menargetkan di mana nyala api paling kuat. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika pilar air mendarat di api, mereka tidak langsung mengembang. Mereka bahkan tidak menabrak api. Sebaliknya, mereka berhenti di atas api, sebelum perlahan-lahan menyebar. Akibatnya, pilar air tidak hanya menghindari melemahnya api, mereka malah menjadi bahan bakar yang paling menakutkan. Dengan dukungan mereka, nyala api di bawah tumbuh setidaknya 2 kali lebih terang. Melihat dari atas, itu adalah pemandangan yang indah. Penyihir angin melayang di samping Lin Xin dan berkata, sihir itu luar biasa dalam. Semakin tinggi langkahnya tidak serta-merta membuatnya semakin kuat. Hanya sihir yang paling cocok yang paling kuat. Bahkan satu kalimat untuk yang pintar sudah cukup. Tidak perlu baginya untuk membahas terlalu banyak detail, tetapi Lin Xin secara alami mengembangkan pemahaman. Selain 3 penyihir dan 3 prajurit yang melindungi mereka, yang lain sudah memasuki medan perang. Semua pembunuh telah menghilang. Long Haoshen duduk di langit dengan unicorn sucinya, Star King, di bawahnya. Cahaya putih tembus pandang mengalir ke langit segera setelah pertempuran dimulai, menerangi seluruh langit malam. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan yang besar muncul di udara dengan berani. Tekanan mengerikan dari alat Supra Divine segera turun, menekan pasukan iblis di bawah. Apakah tekanannya akan mematikan? Tentu saja. Ketika Long Haoshen pertama kali mendapatkan pengakuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, penampilan awal-awal dewa leluhur telah berhasil mengguncang pasukan iblis dari beberapa lusin kilometer jauhnya. Itulah sebabnya setan telah mendirikan pangkalan 50 km jauhnya dari jalur gunung penahan naga dan bukan jalur reguler sepanjang 15 hingga 25 km. Namun, kali ini, tahta surgawi keabadian dan penciptaan telah langsung muncul di langit di atas basis iblis. Jelas, tekanannya akan jauh lebih kuat. Kekuatan mental Long Haoshen ini sudah bergabung dengan tekanan, membuatnya meletus sekeras yang dia bisa. Pada dasarnya seluruh pasukan iblis dipengaruhi ke tingkat yang berbeda. Yang paling jelas terpengaruh adalah iblis dalam jarak 500 meter dari jangkauannya.
Semua iblis di bawah langkah ke-6 dilumpuhkan di tanah, sementara iblis di sekitar langkah ke-4 dengan tubuh yang lebih lemah bahkan menderita korban besar. Jelas, tidak masalah jika mereka hanya dilumpuhkan. Namun, ada juga api yang turun dari langit. Cincin cahaya menyilaukan terpancar keluar dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Bahkan dari Dragon Resisting Mountain Pass yang jauh, pembangkit tenaga listrik dari Night Hall bisa melihatnya dengan jelas. Sebagai komandan, Long Hao Shen tidak sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk pertempuran, karena dia perlu mengendalikan situasi dan tidak memimpin serangan membabi buta. Saat dia memberi tekanan dari aula surgawi, tatapannya juga mengunci ke pusat basis iblis. Juga ketika dia melihat ke atas, pilar gelap tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pilar gelap bersinar dengan lampu hijau bertinta. Hal yang paling aneh tentangnya adalah saat bersinar, ia memanjang dengan cepat, seperti pohon yang tumbuh dengan putus asa. Setelah beberapa saat, pilar itu telah melampaui 100 meter. Benda-benda seperti cabang mulai tumbuh dari pilar. Itu tampak seperti N besar. Sosok hijau tinta juga naik ke udara dan muncul di langit. Itu segera bersinar dengan warna hijau pekat yang menyelimuti tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Sebuah domain. Tanpa ragu, sosok yang tiba-tiba muncul adalah komandan basis iblis saat ini, Dewa Setan Pohon yang menempati peringkat 20 dari 72 Dewa Iblis, Purson. Karena dia bisa masuk 20 besar, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik pemilik domain. Dan, perpaduan Dewa Iblis Pohon ini dengan pilar Dewa Iblisnya dapat digambarkan sebagai salah satu yang terbaik dari semua Dewa Iblis. Purson terkejut ketika pangkalan itu tiba-tiba diserang. Begitu dia keluar dari tendanya, dia merasakan tekanan mengerikan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Dia telah mengalami tekanan ini baru-baru ini, yang sangat mengejutkannya saat itu. Setelah itu, dia segera menyampaikan berita ini ke Modu. Tak lama, Modu telah memerintahkan dua dewa iblis lainnya yang ditempatkan di luar jalur gunung penentang naga bersamanya untuk kembali. Tidak ada berita dari Modu sejauh ini, tapi dia bisa merasakan manusia menjadi gelisah, dan Yang Mulia pasti akan menanggapinya. Namun, dia tidak pernah mengira perang akan dimulai begitu cepat, dan manusialah yang akan memulainya. Melihat tahta surgawi besar di langit, kulit kepala Dewa Setan Pohon tergelitik, karena dia sama sekali tidak tahu seberapa kuat tahta surgawi itu. Dan, dalam pemahamannya, tahta surgawi ini belum pernah muncul sebelumnya. Setan-setan tidak memiliki catatan rinci tentang hal itu, terlepas dari fakta bahwa manusia belum pernah menggunakan tahta keabadian dan penciptaan surgawi ini sebelumnya. Namun, sebagai komandan, dia masih melepaskan pilar Dewa Iblisnya sesegera mungkin setelah memberikan beberapa perintah cepat. Dia juga naik ke udara dan menyerang Long Hao Shen. Dia perlu menghentikan tekanan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, atau kekuatan pertempuran pasukan iblis akan berkurang secara drastis. Kehadiran tahta surgawi setara dengan berbagai debuff. Long Hao Shen melayang di udara, tapi dia tidak mengarahkan perhatiannya ke Purson. Dia tidak harus berurusan dengan Dewa Iblis yang berperingkat 20. Cair sudah mengikuti Su Yongqiao ke tepi iblis sejak lama. Segera setelah serangan Lin Xin dimulai, Su Yongqiao memberi isyarat padanya, sebelum diam-diam menyusup ke dasar iblis seperti gumpalan asap. Cair dengan cepat mengikuti Su Yongqiao. Dia sangat percaya diri dengan kecepatannya. Dia menempel erat di belakang pendahulu ini, seperti bayangannya. Dia akan menyerang ketika Su Yongqiao menyerang, dan dia akan menghindar ketika Su Yongqiao menghindar. Segera, semua meteor flaming di udara telah jatuh dan kam iblis telah waspada. Sejumlah besar setan mulai keluar dari tenda. Beberapa penyihir iblis dan iblis neraka mulai melawan. Tentara yang bisa terbang juga berangkat untuk memasuki pertempuran. Kemajuan Su Yongqiao tidak melambat sama sekali karena kemunculan musuh-musuh ini. Sebaliknya, dia bergerak lebih cepat. Cair samar-samar bisa melihat dua belati lurus muncul di tangan Su Yongqiao. Mereka seperti sepasang ular berbisa di tangannya. Dimanapun dia lewat, semua iblis yang dia lewati akan segera membeku. Mereka hanya akan jatuh ke tanah ketika mereka sangat jauh. Cair menemukan bahwa serangan Su Yongqiao sangat sederhana dan lugas. Yang paling membuatnya dikagumi adalah ketika Su Yongqiao menyerang, tidak ada riak energi spiritual sama sekali. Belati terus bergerak seperti sambaran petir hitam. Setiap kali dia menyerang,
dia tidak akan pernah meleset, dan lokasinya akan sama. Dari semua iblis yang dia lewati, setiap orang salah satu dari mereka akan mendapatkan lubang di dahi mereka, sehingga otak mereka langsung ditembus. Su Yongqiao terlalu percaya diri dalam serangannya, sehingga dia telah melewati lawan-lawannya sebelum dia dapat memperhitungkan energi spiritual mereka. Satu-satunya cara untuk menghancurkan proses pembunuhan adalah dengan terampil. Cair mengikuti di belakangnya dan memperhatikan tindakannya. Lambat laun, dia menemukan aspek yang menarik. Gerakan dan serangan Su Yongqiao yang tampaknya cepat sebenarnya tampak mengikuti ritme khusus. Cair tidak dapat mengatakan apa ritme ini, tapi itu seperti dentuman drum yang konstan. Drumnya tidak keras, tapi sepertinya mereka mengumpulkan sesuatu. Itu semua Cair bisa merasakan. Dia pada dasarnya adalah pembunuh terkuat dari kuil asasin selain pahlawan abadi, tetapi setelah melihat betapa terampilnya Su Yongqiao, dia tidak bisa tidak merasa rendah diri. Dibandingkan dengan pendahulu ini, hanya tingkat keterampilan mereka yang memiliki perbedaan besar. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 200 iblis telah kehilangan nyawa mereka ketika Su Yongqiao menyelinap melewati mereka. Apa yang dia bangun melalui ritme aneh ini? Itu jelas bukan kekuatan domainnya. Tepat ketika Cair menemukan ini menjadi sangat aneh, Purson Dewa Pohon Iblis muncul di langit dan melepaskan lampu hijau ke arah Long Hao Shen. Itu juga pada saat berikutnya Cair akhirnya mengerti kekuatan macam apa yang sedang dibangun oleh Su Yongqiao. Kemunculan Purson akhirnya membuat Su Yongqiao terhenti sejenak. Dia kebetulan berhenti di bawah Purson. Hanya dalam sekejap, Cair dapat dengan jelas melihat Su Yongqiao benar-benar berubah. Cahaya merah darah bersinar di matanya dan setelah itu, dia terangkat. Apa yang dia kumpulkan akhirnya meletus. Itu adalah niat membunuh. Dalam serangan sebelumnya, Su Yongqiao benar-benar berperilaku seperti mayat hidup, tanpa mengeluarkan aura sama sekali. Cair bahkan berpikir bahwa dia tidak memiliki niat membunuh yang dimiliki seorang pembunuh biasa karena menjadi undead. Namun, dia tiba-tiba mengerti pada saat itu bahwa dia tidak memiliki niat membunuh. Sebaliknya, dia telah mengendalikan niat membunuh, mencegahnya memancar keluar. Ini adalah pertama kalinya Cair melihat niat membunuh dengan warna seperti itu. Niat membunuh Su Yongqiao adalah hitam, hitam pekat. Akibatnya, pada saat dia naik ke udara, seluruh tubuhnya ditutupi oleh kegelapan itu. Terlepas dari sudutnya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada seseorang seperti dia di udara. Yang lebih menakutkan adalah bahwa hanya Cair yang bisa merasakan niat membunuh yang diberikan Su Yongqiao. Purson tidak dapat merasakannya sama sekali di udara, karena niat membunuhnya telah menjadi nyata seperti benda padat. Mustahil untuk menemukannya kecuali jika itu benar-benar melakukan kontak dengan seseorang. Tidak, itu tidak dapat digambarkan sebagai benda padat, karena benda padat tidak dapat berubah bentuk. Itu juga tidak cair, karena cairan juga tidak akan begitu keras. Itu lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai agar-agar. Cair telah berhenti mengikuti Su Yongqiao. Dia tidak pernah berpikir niat membunuh bisa digunakan seperti ini, terutama dengan cara yang sangat kuat. Gerakan Su Yongqiao tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi Cair terkejut. Purson yang telah melepaskan domain sepanjang waktu gagal merasakan Su Yongqiao tiba di belakangnya. Dia terus mengirim domainnya ke Long Hao Shen. Su Yongqiao akhirnya meluncurkan serangannya. Pada saat itu, bahkan Cair yang terus-menerus memperhatikan gerakannya merasa seperti sesuatu terjadi pada langit. Setelah itu, domain Purson secara otomatis tersebar di udara. Sebuah noda hitam pekat ditembak oleh dan Purson membeku di tempatnya. Dia tidak bergerak sama sekali, tetapi auranya menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Yongqiao telah benar-benar menghilang sekarang, bahkan Cair pun gagal menemukannya. Pada saat dia meluncurkan serangan, Su Yongqiao telah menghilang. Itu terlalu menakutkan, meskipun juga seorang pembunuh, Cair tidak bisa menahan rasa dingin menjalari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menangkap sesuatu yang istimewa. Sebagai seorang pembunuh di peringkat ke-7 dari langkah ke-9, Su Yongqiao tidak mengeluarkan aura atau kehadiran apapun dari awal hingga akhir serangannya. Bahkan ketika Dewa Setan Pohon telah diserang olehnya, pasukan iblis di bawah gagal menyadari apapun. Bahkan Cair yang terus-menerus memperhatikannya dan sangat akrab dengan kemampuan pembunuh gagal menangkap di mana dia berada. Dengan serangan yang membunuh dewa, dunia menjadi sunyi. Sesuatu akhirnya terjadi pada Purson.
Dia tiba-tiba mulai jatuh ke tanah dan aura hidupnya juga menghilang di saat dia mulai jatuh. Bahkan mahkota Dewa Iblisnya tidak muncul. Itu berarti bahwa pada saat dia meninggal, mahkota Dewa Iblisnya telah hancur. Itu juga pada saat itu sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahu Chair. Chair pada dasarnya langsung bereaksi, menyapu di belakangnya dengan sabit Dewa Kematiannya. Namun, itu meleset, sementara tangan tetap di bahunya. "Sister Su," teriak Chair. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan kekaguman terhadap Su Yongqiao, "Kamu benar-benar terlalu kuat." Tidak ada yang melihat ketika Su Yongqiao muncul di belakang Chair. Lampu merah di matanya telah benar-benar redup ketika dia menyerang sebelumnya. Dia baru saja membunuh pembangkit tenaga listrik besar yang menempati peringkat ke-20 dari para Dewa Iblis dalam satu serangan. "Chair, serangan sebelumnya menghabiskan sekitar setengah dari kekuatanku. Katakan padaku, apakah kamu melihat sesuatu?" Saat dia mengatakan itu, Su Yongqiao berbalik dan memutar dengan kecepatan kilat. Tidak ada satupun iblis yang tertinggal dalam radius 50 meter. Chair berkata dengan serius, "Saya melihat esensi sebenarnya dari pembunuh." Su Yongqiao tampaknya tidak terlalu puas dengan jawaban Chair. Dia melanjutkan dengan pertanyaan lain, "Kalau begitu, apa esensi sebenarnya dari pembunuh?" Mata Chair berangsur-angsur menyala dan menjawab saat dia menatap langsung ke mata Su Yongqiao, "Misterius, pembunuhan tertentu dan satu serangan."